Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di sini kita lanjutkan materi dari floating point, yaitu round of error. Selisih antara x dan floating point dari x kita katakan sebagai round of error, di mana round of error ini tergantung dari x ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Floating x sama dengan x kali 1 ditambah delta, di mana delta sama dengan fungsi x yang nilainya tergantung pada x. Dan mungkin apa ya, tidak terikat pada x ya deltanya, paling tidak dia mengakibatkan untuk tidak overflow atau underflow gitu ya. Kemudian untuk pembulatan kita gunakan formula seperti ini, del kurang dari setengah beta pangkat 1 kurang n. Jadi beta di sini basis ya. Sedangkan untuk pemotongan gunakan formula berikut. Nah, di sini ada contoh ya. Misalkan x sama dengan 5/7 dan y sama dengan 1/3. Gunakan 5 digit chopping untuk menghitung x tambah y, x kurang y, x kali y, dan x dibagi y. Oke, x sama dengan 5/7 kalau kita desimalkan bisa seperti ini ya. Jadi garis di sini menunjukkan bahwa dia ada pengulangan seperti itu dan seterusnya. Y sama dengan 1/3, di mana dalam desimal sama dengan 0,3333 seperti itu. Nah, kemudian untuk pemotongan 5 digit ya diperoleh 0,71428 kali 10 pangkat 0 ya untuk ini floating pointnya x, sedangkan floating pointnya y 0,33333 ya kali 10 pangkat 0. Maka floating point dari floating point x ditambah floating point y sama dengan ini yang x tadi ditambah y, dalam tentunya dinyatakan dalam pangkatnya sama ya, 10 pangkat 0 semuanya eksponennya. Kemudian ini dan ini kita kalikan sehingga diperoleh 0,10476 kali 10. Nah, kondisi yang sebenarnya, nilai yang sebenarnya 5/7 tambah 1/3 adalah 22/21, sehingga kita peroleh absolute errornya 22/1 dikurangi ini tadi floating point dari jumlah floating point x dan y. Nah, sehingga diperoleh sekian 0,190 kali 10 pangkat negatif 4. Sedangkan untuk relative error diperoleh absolute error dibagi nilai sesungguhnya, diperoleh 0,182 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kemudian kalau kita buat tabel, nah jadi diperoleh seperti ini ya. Ini hasil dari floating point kemudian y, x dan y ya, sesuai operasinya yang di sini. Kemudian ini nilai yang sebenarnya, kemudian absolute errornya dan relative errornya. Nah, kemudian contoh berikut ini masih yang tadi ya, x sama dengan 5/7, y nya 1/3. Kemudian kita juga punya u berupa nilai desimal seperti ini, v dan w. Nah, demikian hingga floating point u, v dan w diperoleh seperti ini untuk pemotongan 5 digit. Kemudian instruksinya determine the digit chopping values ya. Jadi tentukan nilai dari pemotongan 5 digit untuk operasi berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 soal. Nah, kemudian ini x ya. Nah, untuk absolute error dari x ya,
kurang U yang ini diperoleh dari nilai yang sesungguhnya dikurangi floating point-nya dari floating point X kurang floating point U. Nah, kemudian diperoleh seperti ini, dikurangi ini. Nah, kemudian ini kita desimalkan ya, tentunya dengan permintaan tadi 5 digit ya. Nah, sehingga dari sini diperoleh nilai aproksimasi ini mempunyai absolute error yang kecil gitu ya, tetapi relatif errornya besar, yaitu ini dibagi nilai yang sesungguhnya, yaitu lebih kurang sekian. Oke, kemudian ini tabel sesuai soal itu tadi. Oke, boleh dicek masing-masing ya untuk kasusnya, sehingga diperoleh tabel seperti ini. Oke, kemudian ini untuk pelatihan. Nah, kemudian loss of significant digit. Oke, loss of significant digit. Nah, definisi Z bintang, X bintang, dan Y bintang adalah bilangan floating point. Oke, kemudian misalkan kita akan menghitung Recording in progress. Z bintang sama dengan X bintang dikurangi Y bintang, dimana Z bintang adalah aproksimasi dari Z dengan akurasi sampai digit signifikan. Namun misalkan ternyata X bintang dan Y bintang memiliki yang digit signifikan pertama yang sama, maka Z bintang akan memiliki akurasi yang kurang dari R signifikan atau hanya menjadi R dikurang N digit signifikan. Oke, contoh misalkan X bintangnya sama dengan 7,6545421 kali 10, sedangkan Y bintangnya sama dengan 7,6544200 kali 10 pangkat 1. Nah, untuk 4 digit yang pertama di sini diperoleh sama, yaitu 7,654. Untuk Y bintang juga sama. Nah, kemudian di sini X bintang dan Y bintang memiliki akurasi sampai 7 digit signifikan ya. Kemudian Z diperoleh seperti ini atau ini ya, ini sama seperti ini. Kemudian mencegah loss of significance. Loss of significance bisa cegah dengan mencermati formulanya dan mencegah kejadian tersebut jadi dengan melakukan transformasi formula ya. Contoh, untuk mencari nilai akar dari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c untuk fx sama dengan 0, maka kita bisa gunakan formula ini ya, rumus ABC. Nah, untuk mencegah kanselasi, maka akar dari b kuadrat dikurang 4ac ini mendekati graf B gitu, sehingga dari sini kita bisa juga gunakan rumus alternatif seperti ini. Jadi R1 dan R2 bisa sama dengan 2C, kemudian dibagi negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Untuk B kuadrat yang lebih besar dari AC dan B lebih dari 0, bisa dihitung R1 dengan formula 3 dan R2 nya dengan formula 2. Jika B kurang dari 0, bisa digunakan formula 1 untuk R1 dan rumus 4 untuk R2. Ya, kemudian di sini ada contoh, ya, ada persamaan kuadrat seperti ini ya.
Nah, dimana tidak sama dengan 0. Jadi untuk memperoleh akar-akarnya diperoleh X1 dan X2-nya seperti ini. Contoh, misalkan ada persamaan X kuadrat ditambah 62,10X ditambah 1 sama dengan 0, dimana dengan menggunakan formula ini nanti akan kita dapatkan X1 sama dengan 0,6100723 dan X2-nya diperoleh ini negatif 62,08390. Oke, kemudian menggunakan pembulatan aritmetik 4 digit ya, maka diperoleh B-nya 62,10 ya, untuk akar dari B kuadrat dikurangi 4AC ya, karena di sini B kuadrat kan lebih besar dari 4AC gitu ya. Nah, sehingga di sini diperoleh akar dari 62,10 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya juga 1, diperoleh sekian. Nah, kemudian floating point dari X1 ini kita peroleh negatif 62,10 ditambah 62,06 kemudian dibagi 2 ya. Jadi ini ya, dari ini ya, X1 nya diperoleh dari sini, jadi negatif B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC kemudian dibagi 2 kali 1 gitu. Atau diperoleh ini. Oke, selanjutnya diperoleh relatif errornya sekian ya. Jadi ini X1 ditambah floating pointnya X1 tadi kemudian dibagi X1 nya sendiri diperoleh sekian. Nah, kemudian untuk menghitung X2 dengan cara yang sama, di sini pakai formula negatif B ya, negatif B kemudian dikurangi akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2 diperoleh negatif 62,10 nah, dimana dia mempunyai relatif error yang kecil, yang lebih kecil gitu ya di sini, yaitu mendekati sekian ya kalau dibandingkan dengan X1 nya. Nah, kemudian kita bisa merubah gitu ya formula ini tadi X1 ini dengan dia dikalikan dengan akar-akarnya seperti ini. Nah, sehingga diperoleh alternatifnya tadi, yaitu X1 sama dengan negatif 2C dibagi B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC. Nah, oke, kemudian kita gunakan formula tadi untuk mencari floating point dari X1 ini. Nah, kemudian X2-nya diperoleh formula ini ya, analog dengan X1 tadi. Nah, kemudian kita cari floating point X2 diperoleh seperti ini. Jadi menggunakan formula ini. Ya, sehingga dia mempunyai relatif errornya yaitu sekian 1,9 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kemudian ini bisa untuk latihan. Baik, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.